Itu Arisa, hamba Tuhan, dan ibadah ini diselenggarakan di keluarga pegawai kantor Majelis Gereja GBI Shalom. Sebelum kita beribadah, kita akan mendengarkan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang akan kita dukung dalam ibadah ini. Kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saya selaku pegawai di sini mewakili teman-teman sangat bersyukur dan berterima kasih karena kita diberikan kesempatan untuk pertama kalinya beribadah secara bersama-sama dengan para PHMJ. Ibadah ini kiranya Tuhan Yesus menghadir dan menyertai hingga boleh selesai dan kita boleh tiba juga di rumah dengan selamat. Dan untuk pokok-pokok doa, terkhusus kita mau minta didoakan dalam program yang akan kita lanjutkan di bulan April sampai Maret 2021-2022, sehingga boleh menjadi kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh menjadi berkat juga bagi jemaat dan boleh semangat dalam melayani. Begitu juga bagi kami pegawai, boleh rukun, boleh tetap semangat melayani jemaat dan juga bekerja sama dengan baik, terutama dengan membantu para PHMJ juga dalam melayani di GBI Shalom. Setelah itu saya ucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebelum kita beribadah, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bakti 1 ayat 1, bait 1 sampai bait yang ketiga. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malapnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malapnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita habiskan ibadah ini dalam doa. Ya Tuhan, begitu besar anugerah-Mu kepada kami, orang-orang yang Engkau pilih ini Bapa. Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu. Ini merupakan anugerah yang luar biasa yang kami terima pada saat ini, Bapa. Ya Tuhan, berkatilah pelayan firman Bapak Pendeta Ongki Tuharisa, agar dalam memberitakannya sesuai dengan kehendak-Mu jadi. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir dalam damai sukacita, dan curahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami sehingga kami bisa memahami firman itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berilah kami daya ingat yang baik sehingga kami bisa mengingatnya, bisa melakukannya, dan juga bisa memberitakannya. Ampunilah segala dosa dan salah kami sehingga kami layak untuk memohon pertolongan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari ini di hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 kita ibadah keluarga sekaligus kita berada dalam hari doa GPIB. Dan bertepatan dengan itu bersama dengan karyawan dan PHMJ, Bapak Ibu jemaat di rumah, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai 46 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih anugerah dan penyertaan-Mu. Dan kami bersyukur lewat kebersamaan pelaksana harian Maismat dan seluruh karyawan GPIB Jemaat Shalom Denpasar, kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam panggilan kami selaku para pelayan-Mu di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Shalom Denpasar, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, agar kami boleh mengerti dan memahaminya, bahkan mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Firman Tuhan berkata demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sebab aku pergi. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya, dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu kemarin kita semua baru dikagetkan dengan sebuah peristiwa yang tentunya tidak kita pikirkan. Peristiwa bom yang terjadi di Makassar itu adalah peristiwa yang mengejutkan. Bukan saja bagi kita sebagai orang percaya, tapi bagi bangsa ini. Apa yang terjadi?
Apakah memang sebagai orang percaya kita tidak berdoa kepada Tuhan untuk melindungi gereja? Atau mungkin kita hanya berdoa supaya Tuhan melindungi gereja, tetapi kita tidak berdoa bagi mereka yang berpikir untuk menyerang gereja? Kalau kita hanya berdoa bagi mereka supaya Tuhan melindungi gereja dan umatnya, tetapi kita tidak berdoa bagi mereka yang merencanakan kejahatan kepada gereja, ini juga persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Menarik ketika kita bicara tentang peristiwa itu, lalu orang mulai punya tanggapan masing-masing. Ada orang yang bilang ya itu tidak mengatasnamakan agama tertentu. Lalu kemudian saya membaca sebuah postingan yang menarik bahwa itu ada mujizat yang luar biasa. Karena pelaku bom hancur berantakan. Tetapi security yang menjaga pintu dan menghadang pelaku bom itu bahkan hanya luka saja. Luka ringan kalau dikatakan. Bom yang meledak dengan suara yang begitu luar biasa, kedengaran dengan radius yang cukup jauh, itu tidak membuat security ini kehilangan pendengaran. Orang bilang itu mujizat. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tentunya kita kaitkan dengan apa yang kita imani, apa yang kita percaya. Itu yang pertama. Nah, yang kita imani dan kita percaya itu kita jadikan doa sebagai alat untuk mengkomunikasikan apa yang kita gumuli, apa yang kita rasakan, bahkan apa yang kita syukuri. Tetapi jangan sampai pada akhirnya kita berpikir bahwa doa itu bisa menyelesaikan persoalan kita. Karena ketika kita menyimak apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kita, menarik, Bapak Ibu coba perhatikan. Dalam ayat 38 lalu katanya kepada mereka, hatiku sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ungkapan perasaan yang jujur dari Yesus. Hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Kita membayangkan kita dalam suasana dan situasi seperti itu. Dia sudah tahu waktunya begitu dekat. Dia sudah tahu bahwa waktu sang Bapa akan mendekatinya. Sehingga sebagai pribadi, sebagai seorang manusia, dia katakan, hatiku sedih dan mau mati rasanya. Dan itu dialami oleh kita semua ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berada dalam situasi dan kondisi seperti itu, mungkin isi doa kita berbeda dengan isi doa Yesus. Kita mungkin berdoa, Tuhan, saya belum mau mati. Tolonglah saya. Beri saya umur yang panjang karena masih ada tanggungan, bla bla bla. Tetapi apa yang dikatakan Yesus berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Isi doa Yesus, dia maju dan maju sedikit lalu sudah berkatanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini menarik. Bagian pertama dari doa Yesus, dia tidak minta cawan, dia tidak memaksakan supaya cawan itu lalu daripadanya, walaupun mungkin dia punya keinginan. Tetapi dia kembalikan kepada, kalau jangan sampai kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi di kehidupan kita kemudian nanti, itu ada dalam rencana dan kehendak Allah. Pengamanan dari gereja. Pendeta Satgas sendiri yang terus mengawasi depan gereja sendiri. Saya mau katakan apa? Bahwa ketika Yesus bilang berjaga-jagalah dan berdoalah, karena roh lemah, daging penurut. Kadang kita merasa percaya diri dalam segala hal yang kita lakukan karena kita sudah berdoa. Tetapi ketika kita jatuh, lalu kita menyalahkan Tuhan. Padahal bukan itu. Kita tidak menjalankan semuanya dengan baik. Berdoa bukan berarti selesai persoalan.
Seperti kita bilang ora et labora, berdoa dan bekerjalah. Sama dengan berdoa dan berjaga-jagalah. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia yang berdosa, kita punya kelemahan dan keterbatasan. Dan daging itu berada dalam posisi yang harus dikuatkan. Sehingga sikap berjaga-jaga itu penting bagi Yesus, sehingga dia mengingatkan itu pada murid-muridnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia katakan lagi dalam ayat 4, lalu pergi kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bagian kedua ini dia lebih menegaskan lagi. Dia mau katakan, ya Bapa, kalau memang cawan ini tidak mungkin lalu, ya udah, kecuali aku meminumnya. Artinya kepasrahan penuh kepada kehendak Sang Bapa itu menjadi penting, tetapi bukan berarti juga membuat kita menjadi pribadi yang takabur. Sebagai para pelayan di tengah-tengah jemaat, kita tahu bahwa kedua lebih menekankan kepada ketaatan. Karena dia katakan dalam doa yang kedua di ayat 42, lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Menarik ketika ini disampaikan, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya. Artinya kalau Yesus tidak mengambil keputusan untuk menerima tanggung jawab itu, maka cawan itu lalu, Bapak Ibu. Dan ini menjadi penting ketika bicara tentang ketaatan, kesadaran iman kita. Seberapa jauh kita percaya bahwa doa itu mampu untuk memberikan kekuatan kepada kita melewati pergumulan dan kehendak Tuhan yang harus kita terima dalam kehidupan ini. Bicara tentang kesiapan hati. Kesiapan hati kita sebagai orang percaya ketika kita berada dalam hari doa GPIB. Hari ini kita berdoa secara khusus bagi kehidupan orang percaya. Kita terancam di tengah-tengah situasi dan kondisi. Apakah kita berdoa supaya Tuhan singkirkan ancaman itu? Tidak. Ancaman itu harus dilihat sebagai cara Tuhan menguatkan iman dan percaya kita, seberapa siap kita menjalani kehidupan ini, sehingga kapanpun ancaman itu datang, kita siap menghadapinya. Bukan untuk melakukan perlawanan, tetapi kita siap menghadapinya dengan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Besok kita masuk dalam Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, dan kita mempersiapkan diri memasuki perayaan kemenangan. Kemenangan karena Kristus mau mengambil cawan itu. Kemenangan itu ada karena kematian itu ada karena Kristus mau membiarkan kehendak Sang Bapa terjadi atas dirinya. Ini dalam memaknainya, Bapak Ibu. Tidak mudah kita memaknai ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena sebagai manusia kita selalu berusaha untuk mencari selamat. Nah, di kesempatan ini kita boleh bersama-sama sebagai karyawan dan pelayan di GPIB Shalom Denpasar. Kita berdoa bersama-sama. Kita menggumuli apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah gereja kita, gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dan apa yang menjadi pergumulan di gereja jemaat kita secara khusus. Saat ini kita bergumul dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita. Apakah kita mau minta Tuhan menyingkirkannya? Tidak. Kita meminta Tuhan memberikan kekuatan kita untuk dapat melewati tantangan dan pergumulan ini. Dan yang paling utama, kita tetap bersyukur dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Boleh lewat doa, hari doa GPIB saat ini. GPIB adalah pergumulan yang berat. Setelah 1 tahun tertunda persidangan sinode yang ke-21, bahkan untuk pelaksanaan yang berikutnya, bukan berarti GPIB sudah siap semuanya. Kita tetap bergumul dengan situasi dan kondisi yang ada. Pilihan majelis sinode untuk menetapkan pakai metode apapun itu sulit.
Yang pertama. Yang kedua, sebagai gereja yang punya wilayah pelayanan yang cukup luas, kita berhadapan dengan kepelbagaian. Dari Aceh sampai ke Kendari. Kita tahu bahwa GPB berhadapan dengan segala macam perbedaan, bahkan sikap-sikap ekstrim. Tapi bagaimana GPB bisa hadir? Bukan untuk dibenci, tetapi untuk dilihat bahwa kehadirannya itu bukan untuk dimusuhi, tetapi sebagai rekan sekerja dalam hal membangun bangsa dan negara ini. Yang ketiga, kita bicara tentang pergumulan secara lokal. Bahwa GPB yang multikultur juga diperhadapkan dengan cara pandang yang berbeda-beda. Apakah kita berdoa supaya Tuhan meluruskan semua cara pandang kita? Tidak. Tetapi bagaimana kita melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang menguatkan dan memampukan GPB untuk tetap berkiprah sebagai gereja Tuhan yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah perbedaan ini. Lebih khusus lagi, kita berdoa supaya kita sebagai para pelayannya dikuatkan untuk terus melayani di dalam tantangan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Itu yang harus kita gumuli bersama lewat firman Tuhan ini. Dan Yesus telah memberikan contoh kepada kita bahwa berdoa, berjaga-jagalah. Karena dengan berdoa dan berjaga-jagalah, kita tetap siap, sedia untuk menyambut kapanpun kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita hidup di bawah kehendak Tuhan, bukan di bawah kehendak dan kekuatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, lalu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, di hari ini segenap kami warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, bagaimana Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kami imani berada dalam saat-saat kritis sebagai pribadi yang juga seorang manusia. Ketika dia harus bergumul, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalaupun cawan ini tidak bisa berlalu, ya Tuhan, kecuali karena aku meminumnya, maka itulah yang perlu kami hayati. Bagian berikut adalah tetap berdoa dan berjaga-jagalah karena roh penurut dan daging lemah, ya Tuhan. Itu kenyataan kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa. Atas semuanya itu, ya Tuhan, sebagai bagian dari gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, ya Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan hadirkan gereja ini dan kami menjadi bagian di dalamnya, ya Tuhan. Berada di 26 provinsi dengan tantangan dan pergumulan yang begitu berat, ya Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Kendari, bahkan dari Nunukan sampai ke Cilacap, ya Tuhan. Kami berada dalam pergumulan, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin saja tidak bisa menerima kehadiran kami sebagai gereja. Orang-orang yang mungkin saja melihat kami sebagai musuh, sebagai pihak yang mengancam eksistensi mereka. Bahkan lewat peristiwa yang terjadi pada hari Minggu kemarin, ya Tuhan, bom masih terus mengancam keberadaan kami sebagai orang percaya, ya Tuhan. Karena paham-paham radikal yang berkembang dari saudara-saudara kekasih kami yang mungkin saja punya pemahaman terbatas atas iman dan percaya mereka. Di satu sisi Tuhan juga menyatakan kehadiran Tuhan dan menyelamatkan umat Tuhan di Gereja Katedral di Makassar, ya Tuhan. Itu mau membuka mata kami bahwa sebagai orang percaya kami harus tetap berjaga-jaga, ya Tuhan.
Tidak hanya sekedar berdoa lalu membiarkan Tuhan bekerja sendiri, tetapi kami harus terus bekerja dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kami. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gerejamu, dan sebagai bangsa dan negara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa dan bergumul juga bagi GPIB selaku gereja dalam pergumulannya di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Setelah pada bulan Oktober 2020 kami tidak bisa melaksanakan persidangan sinode yang ke-21. Dan rencana akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 31 Oktober 2021 ini ya Tuhan. Itu pun semua masih melalui tahap pergumulan ya Tuhan. Dari hikmat dan kebijaksanaan pada majelis sinode dapat memutuskan yang terbaik juga panitia pelaksana. Sehingga pada akhirnya persidangan sinode ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pergumulan kami di daerah kami masing-masing secara khusus Provinsi Bali. Bersyukur untuk keterlibatan pemerintah, masyarakat setempat dalam kebersamaan. Sehingga Tuhan boleh mengizinkan jemaat GPIB Shalom dan Pasar untuk terus ada dan eksis, bahkan bisa beribadah setiap minggu ya Tuhan. Siapkan umat-Mu untuk memasuki pekan suci ini ya Tuhan. Mempersiapkan diri, mengingat rayakan kematian dan kebangkitan. Kami tahu bahwa inilah saat kami menghayati kasih Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Bersama saat ini pelaksana harian Maismat dan juga karyawan kantor. Beri kami hikmat selaku pelaksana harian Maismat dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Beri juga hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh karyawan kantor yang boleh ada dan hadir pada saat ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam takut akan Tuhan. Serta penuh rasa tanggung jawab yang lebih baik kepada pribadi, kepada Tuhan maupun kepada keluarga. Di mana Tuhan tempatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Yang sakit, Bapa kesana jamah. Obat penawar makanan minuman. Yang bergumul, Tuhan bantu mereka, yakinkan mereka bahwa setiap pergumulan mereka ketika mereka berserah hanya kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Bekerja yang berusaha, Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Berkati juga panitia pembangunan dalam menyelesaikan setiap urusan. Dalam rangka melanjutkan tahapan pembangunan berikutnya ya Tuhan. Satgas COVID, Bapak kami berdoa bagi mereka. Demikian juga pemerintah, bangsa dan negara kami, aparat keamanan yang ada di tingkat desa ya Tuhan. Bapak berkati juga sehingga mereka juga boleh bersama-sama dengan kami untuk mengawal dan memberikan rasa aman bagi kami ketika kami beribadah nanti ya Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami Bapak pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami bukan manusia sempurna. Kami berdosa Tuhan. Untuk itu layakkan kami. Ampuni kami atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Lalu kami juga mau berdoa bagi keluarga Bapak Heru Warembengan yang juga boleh menyediakan tempat ini untuk aktivitas perkantoran ya Tuhan. Biarlah keluarga ini diberkati dan terus menjadi berkat dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hari-hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Lalu kami mohon kepada-Mu sempurnakan doa dan permohonan kami saat ini. Yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya seperti tertulis di dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4 yang menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi Kidung Jemaat 297. Kidung Jemaat 297 baitnya yang pertama. Kau Yesus Raja Maha Kaya, dan sisa berikutnya mari kita hidupkan. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Bangunlah paruman saja, kandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh dengar-dengaran firman-Mu, boleh menguatkan kami untuk kami boleh mengambil bagian atas tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Apapun resiko yang harus kami pikul ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, dan pada kesempatan ini kami boleh menyerahkan sebagian berkat yang kami terima daripada-Mu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, boleh menjadi bagian untuk memuji dan memuliakan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami naikkan doa. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Itu Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku bersinar bagimu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selesai, selamat malam.